dengan tindakan seketika yang dilatar belakangi oleh jiwa korsa dan membela kehormatan satuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara tragis, sadis, dan brutal oleh kelompok preman di wilayah Yogyakarta terhadap anggota Kopassus atas nama Serka Heru Santoso. Yang pertama, bagaimanapun tindakan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan dalam negara hukum. Meskipun saya tahu mengapa tindakan itu terjadi, karena ada jiwa korsa dan ada perilaku dari sekelompok orang di luar disebut kelompok preman yang dengan sadis melakukan pembunuhan pada seorang bintara Kopassus TNI Angkatan Darat. Itulah awal dari jiwa korsa dan perlakuan yang luar biasa sadisnya, itulah yang membakar emosi mereka. Dan kemudian mereka melakukan tindakan itu. Yang tindakan itu sebenarnya juga tidak kita benarkan. Pemirsa, kita berjumpa kembali di Indonesia Lawyers Club, sebuah diskusi yang paling populer di Republik ini. Dan saya mohon maaf, minggu lalu atau pekan lalu acara ini terpaksa absen karena saya juga harus cuti ternyata, dan itu cuti pertama setelah 5 tahun bekerja. Jadi wajar kalau sekali-sekali kita absen. Malam ini topik kita sebetulnya begitu banyak peristiwa. Ada Lion Air yang kecelakaan di Bali, kemudian ujian nasional yang pertama kali mungkin ujian nasional sejak Republik ini ada tertunda karena percetakannya terlambat. Itu juga peristiwa menarik. Sayang Menteri Pendidikannya kita coba undang, tidak sempat hadir ke acara kita. Dan ada yang masih tersisa, yaitu soal premanisme yang belakangan begitu mengebohkan, apalagi setelah peristiwa di LP Sleman. Kemudian berlanjut dengan perintah Presiden untuk menertibkan preman di Republik ini. Inilah yang kita angkat malam ini. Saya akan ke Kapuspen TNI dulu, Pak Laksda Iskandar Sitompul. Pak Iskandar, ya, dari tim investigasi sudah keluar kesimpulan ada 11 pelaku di Sleman tersebut. Dan dengan kesatria katanya diakui oleh 11 orang anggota Kopassus. Dan ini agak berbeda tentu dengan pernyataan sebelumnya dari Pangdam Diponegoro dan juga petinggi-petinggi TNI yang lain. Tapi bukan itu, kesimpulan tersebut di media massa masih banyak dipertanyakan. Karena ada yang bilang lebih dari segitu, ada yang bilang lagi bukan hanya Bintara yang terlibat. Mungkin Pak Iskandar bisa memberikan penjelasannya. Assalamualaikum Pak Karni. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama demikian Pak Karni. Tentunya yang mengadakan penyelidikan itu kan ada dari saudara kita kepolisian dan juga ada dari Komnas HAM, tentunya dari TNI sendiri. Nah, hasil dari 3 penyelidik ini tentunya akan kita himpun sama-sama nanti pada saat penyidikan. Di penyidikan ini kan sedang berlangsung semuanya. Mari kita tunggu sama-sama, kita cocokkan semuanya, di mana saudara kita polisi juga sudah menyerahkan data-datanya kepada tim investigasi TNI. Kita tunggu semuanya Pak Karni, apakah 11, apakah 14, apakah berapa orang, dan bagaimana yang akan terlibat nantinya tentunya akan diketahui di sana.
sekarang sudah dipanggil semuanya. Yang 11 orang itu ada di Ponorogo sekarang, di Pomdam, dan juga saksi-saksi dari lapas sudah dipanggil semuanya. Demikian juga dari oknum Kopassus lainnya sudah ada semuanya dipanggil. Kita tunggu semuanya Pak Karni, biarlah penyidikan ini berjalan. Tentunya semuanya nanti akan kita lihat di pengadilan nanti Pak Karni. Jadi 11 belum final maksudnya Pak Iskandar? Kalau dari tim investigasi TNI final 11. Sudah. Namun kita lihat di media cetak maupun di media elektronika, Komnas HAM masih mengatakan 14. Nah ini tentunya yang akan kita cocokkan nanti. Kenapa dikatakan demikian? Mungkin kan situasi pada malam hari dan lain sebagainya. Itu bukan berarti kita bisa eksak menghitung 14 atau 15 atau 17. Nah, nanti tentunya semuanya dipanggil, kita buka secara bersama-sama semuanya Pak. Baik Pak Iskandar, cuma dari publik ada semacam semacam keraguan begitu penyelesaian dari TNI untuk kasus-kasus yang lama. Seolah-olah hanya formalitas, seolah-olah hanya hukuman disiplin. Mungkin Pak Iskandar bisa jelaskan seperti kasus yang terjadi di Jakarta misalnya, ada anak-anak dulu yang sepeda motor yang geng motor yang ditembak beberapa orang, dan kemudian juga ada lagi kasus yang terakhir di Sumatera Selatan. Mungkin Pak Iskandar bisa jelaskan bahwa itu tidak hanya diselesaikan secara formalitas. Jadi demikian Pak Karni, ini kami sampaikan kepada seluruh peserta di sini dan juga pemirsa dari TV-One dimanapun saja Pak ya. Jadi untuk selanjutnya ini adalah pengadilan militer. Kita sudah tetapkan, Panglima TNI juga sudah menyampaikan seperti itu, karena Panglima TNI tidak menyerahkan kepada pengadilan umum. Di sini untuk kita sampaikan bahwa pengadilan militer itu memang orang mengatakan mungkin kemudahan, rasa keadilan dan lain sebagainya kurang dipenuhi. Namun saya sampaikan di sini, pengadilan militer itu lebih berat dari pengadilan umum. Kenapa? Di situ ada dua yang diterapkan atau berlapis, KUHP dengan KUHPM, di mana bisa dipecat dan juga hukuman lainnya, bisa penjara dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pengadilan militer nanti ini, kita akan terbuka semuanya. Terbuka, nanti akan bisa disaksikan oleh masyarakat luas tanpa ada ditutup-tutupi. Yang selanjutnya, bahwa peradilan militer, ini saya sudah sampaikan di yang lalu. Manakala sudah diserahkan ke pengadilan militer, itu Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat tidak bisa mengintervensi lagi jalannya sidang itu. Semuanya di bawah kendali dari Mahkamah Agung. Bahkan kalau kita lihat dari Mahkamah Agung di media cetak dan media elektronika sudah menyampaikan bahwa ini semuanya akan dilaksanakan di pengadilan militer secara terbuka. Dan saya sampaikan di sini, sudah ada direktif dari Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi dari TNI, Pak SBY mengatakan melalui Menko Polhukam juga, itu disampaikan agar kasus ini dibuka secara transparan, akuntabel, tuntas, dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Makanya Panglima TNI sudah memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan juga kepada tim investigasi. Ini semuanya nanti akan dibuka. Nanti kita akan coba mengundang nanti semuanya, para yang ingin menyaksikan semuanya, dan kami yakin semua itu akan kita buka secara transparan Pak Karni. Dan tolong beri kepercayaan kepada TNI, karena TNI sudah tidak seperti dulu lagi. Paradigma kita sudah berbeda. Demikian Pak Karni. Baik Pak, tapi tadi dari Ketua Tim Investigasi menyangkutkan bahwa ini adalah yang tertembak di Sleman, ini preman yang juga membunuh salah satu anggota dari Kopassus. Apakah ini ada pertanda bahwa TNI akan ikut memberantas preman? Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat dari pengakuan, ya, pengakuan sementara yang perlu kita buktikan nanti di
penyidikan kan sudah dikatakan bahwa mereka itu membela bekas komandannya. Komandannya Sersan Santoso itu si inisial U tadi yang sebagai eksekutor itu adalah komandannya dan sama-sama pernah berlatih di daerah operasi, bahkan nyawanya pernah ditolong oleh almarhum Sersan Santoso ini. Nah, ini yang membuat mereka secara spontan, reaktif, langsung mengadakan pembalasan. Kalau dikatakan kita membasmi preman, saya rasa tidak seperti itu. Kebetulan pada saat di Cafe Hugos kejadiannya seperti itu. Kita tentunya akan menghormati penegakan hukum dan kita akan memberi bantuan sepenuhnya kepada saudara kita polisi sesuai dengan mekanisme yang ada. Demikian Pak Karni. Jadi ini bukan indikasi bahwa kita perlu lagi Petrus jilid 2 misalnya. Ya, kalau saya rasa di tahun 2013 ini kan hukum di atas segala-galanya. Mari kita tegakkan. Dan juga di Undang-Undang 34 Pak Karni sudah jelas. Sudah jelas sekali mengatakan bahwa bila mana TNI diminta oleh saudara kita polisi, kita akan memberikan bantuan sepenuhnya. Dan juga di Undang-Undang di PP nomor 2 2013, di situ sudah jelas juga dikatakan bahwa TNI bisa memberi bantuan kepada polisi dan juga di sini bertanggung jawab kepala daerah juga semuanya. Bertanggung jawab bersama-sama tentang bagaimana yang ada di provinsi mereka ataupun di kewilayahan mereka. Ya maksud Pak Iskandar, kalau Polri minta bantuan untuk membasmi preman, TNI siap. Sesuai dengan undang-undang, apapun yang diminta saudara kita polisi, berapa jumlahnya, berapa kekuatannya, itu akan kita berikan. Itu sudah merupakan statement atau sudah ada diatur di MOU kita juga Pak. Sudah ada diatur semuanya. Jadi saya rasa yang namanya Petrus jilid 1 itu jangan kita lanjutkan lagi. Demikian Pak Karni. Cukup 1 jilid aja. Cukup 1 jilid. Bagaimana Komnas HAM Pak Nurkolis ada di sini? Dengan hasil dari tim investigasi tadi dan juga penjelasan dari Pak Iskandar barusan. Terima kasih Pak Karni. Ada beberapa hal yang perlu saya perjelas dalam kasus ini. Tadi ada 3 penyelidikan sebenarnya yang dilakukan oleh Komnas HAM, dilakukan oleh kepolisian, dilakukan oleh TNI. Nah, saya kira ranahnya memang berbeda-beda. Kepolisian saya kira dalam konteks law enforcement, penegakan hukum, KUHP. Kemudian TNI selain KUHP itu ada KUHPN. Kemudian Komnas HAM justru ada 3. Jadi kalau Komnas HAM melaksanakan penyelidikan menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99, maka hasil akhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian dapat digunakan dan harus digunakan oleh lembaga-lembaga yang direkomendasikan untuk melaksanakan apa yang direkomendasikan. Itu yang kategorinya pelanggaran HAM. Nah, kemudian yang saya amati dalam sebulan terakhir yang salah terus dalam pernyataan para petinggi TNI juga, itu adalah tentang pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat diatur oleh Undang-Undang 26. Nah, dalam hal ada pelanggaran HAM berat, maka satu-satunya penyelidik di Republik Indonesia ini adalah Komnas HAM. Nah, misalnya dalam kasus Petrus, kita melakukan penyelidikan karena lembaga lain menurut kami memang walaupun ada kewenangan, memang lebih tepat itu Komisi Hak Asasi Manusia itu sebagai contoh. Nah, lantas bagaimana dalam kasus ini? Dalam kasus ini, mekanisme di internal Komnas HAM adalah dalam hal ada sebuah peristiwa, maka secara umum dan itu menjadi satu ketentuan kebiasaan di Komnas HAM, maka yang diturunkan pertama itu adalah penyelidikan dalam kaitannya dengan Undang-Undang 39 tahun 99. Nah ini yang kemudian rekomendasi dan atau rekomendasi ini nanti disahkan di paripurna. Paripurna ini nanti yang akan menentukan apakah ini sifatnya rekomendasi dan atau dinaikkan menjadi penyelidikan dalam kaitannya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Saya kasih contoh dalam kasus Petrus, karena ini topiknya Petrus. Dalam kasus Petrus, bukan hanya penyelidikan oleh Undang-Undang 39, tapi sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu
oleh satu tim kecil kajian oleh para komisioner terdahulu. Nah, baru kemudian dilakukan penyelidikan kecil, dibawa ke paripurna. Paripurna menyatakan bahwa ini ada dugaan pelanggaran HAM berat. Maka statusnya dinaikkan dari penyelidikan Undang-Undang 39 menjadi penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Apa perbedaannya 39 dan 26? Dalam Undang-Undang 39, misalnya kalau kita melakukan sebuah peristiwa, maka menurut saya Komnas HAM kegiatannya adalah menilai apakah sebuah peristiwa ada pelanggaran HAM atau tidak. Nah, penilaian inilah yang kemudian direkomendasikan baik keluar maupun ke dalam. Kalau ke dalam, kemudian kalau tim menemukan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM berat, maka salah satu rekomendasi terakhir biasanya meminta sidang paripurna Komnas HAM untuk meningkatkan penyelidikan dari Undang-Undang 39 ke Undang-Undang 26. Nah, Undang-Undang 26 itu hanya satu pintu. Jadi kalau penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, maka hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM, kalau ditemukan indikasi pelanggaran HAM berat, maka dia nyebrang ke Jaksa Agung. Jaksa Agung yang kemudian akan membawa perkara ini Bagaimana dengan kasus yang terjadi di Sleman? Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini tim di mana saya juga ada di dalamnya menggunakan Undang-Undang 39. Nah, hasil inilah yang kemudian nanti akan dibawa kepada sidang paripurna awal bulan Mei. Jadi belum ada keputusannya? Saya kira belum, tetapi begini, kalau dugaan pelanggaran HAM sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 39, minggu yang lalu sudah kami sampaikan bahwa ini ada. Di mana indikasinya? Pertama, ada 4 orang meninggal, warga negara Republik Indonesia. Kemudian ada orang yang cedera, lebih dari 1 sampai 10. Kemudian ada orang yang merasa traumatik atas peristiwa itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 39, maka jelas aturannya di situ bahwa hak untuk hidup itu dijamin oleh negara. Dalam hal ini orang meninggal, pelanggaran. Bahwa tidak boleh ada orang disiksa. Kemarin ada penyiksaan, terjadi pelanggaran HAM. Bahwa tidak boleh orang diperlakukan sewenang-wenang, sehingga muncul rasa tidak aman. Lihat Undang-Undang 39, pasalnya terjadi pelanggaran HAM. Nah, saya kaitkan kenapa itu pelanggaran HAM. Pasal 71 menyatakan bahwa kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM itu adalah kewajiban negara. Nah, dalam konsep HAM yang ini menurut saya terima kasih sebenarnya malam ini diundang. Saya lihat dalam perdebatannya menjadi sangat masih tidak jelas bahwa pelaku dari pelanggaran HAM atau subjek hukum HAM itu adalah negara. Dikaitkan dengan pasal 71. Jadi pasal 71 kewajiban negara adalah untuk melindungi. Nah, kalau dia tidak melindungi, maka dia disebut melanggar HAM. Jadi sama dengan misalnya pertanyaan dari mahasiswa, kalau misalnya saya sampaikan makalah di PTIK atau di Sespimti misalnya ya. Kenapa kalau polisi misalnya dipukuli mahasiswa, Komnas HAM tidak menyatakan itu sebagai sebuah pelanggaran HAM. Tapi kalau polisi kena lempar mahasiswa, Komnas HAM pasti akan paling cepat ngomong pelanggaran HAM. Nah, kita lihat dokumen HAM menyatakan bahwa subjek hukum HAM itu adalah negara. Kalau mahasiswa mukulin polisi dalam aksi demo misalnya, itu adalah pidana umum. Makanya di situ kalau negara, aparatur negara yang melakukan, selain pidana umum maka dia terkena kepada juga pelaku pelanggaran HAM. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 39. Ya, itu yang Anda bilang benar. Tapi masalahnya di negara lain juga tentara meninggal atau tertembak atau terbunuh atau polisi itu betul bukan dianggap pelanggaran HAM karena tugasnya adalah sebagai bayangkara, sebagai pembela negara. Tapi kalau ada yang berani membunuh begitu, hukumannya tinggi. Di negara kita tidak.
hukumannya sama dengan membunuh yang lain juga. Jadi ketimpangannya terjadi di situ. Jadi mungkin bukan di Komnas HAM muaranya, tapi di DPR. Tidak ada perlakuan khusus bagi negara-negara maju. Tabu sekali ada polisinya yang terbunuh oleh penjahat. Tapi di kita polisi, tentara bisa aja dibunuh penjahat. Sebenarnya kan kita ada... istirahat saja. Ya, oke.